Apa itu kekerasan seksual? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Apa akibat dan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual? Nah, pada hari ini, saya Elizabeth Chandra beserta rekan-rekan saya akan membahas lebih detail mengenai kekerasan seksual. Sebenarnya apa itu kekerasan seksual? Nah, di sini kita harus mencermati lebih dalam. Apa sih yang disebut kekerasan seksual itu? Nah, seperti yang dapat Anda baca, segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak pada anak lainnya. Nah, ini merupakan definisi secara umum yang dapat kita temukan di KBBI dan dari beberapa referensi lainnya. Tetapi, jika kita ulik lebih dalam lagi, kekerasan seksual itu banyak sekali ranahnya. Pelecehan seksual adalah salah satu jenis kekerasan seksual. Nah, setelah ini kita akan membahas apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan seksual dan kapan saja itu bisa terjadi dan di mana saja. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Dapat terjadi di rumah, jalan, transportasi umum, tempat kerja, institusi pendidikan, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi area aman. Menurut data tahun 2021, jumlah kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah KDRT, yaitu sebesar 6.480 kasus. Di antaranya terdapat kekerasan terhadap istri, pacar, anak perempuan, dan asisten rumah tangga. Kekerasan ini dilakukan oleh mantan pacar dan mantan suami dengan bentuk kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, kekerasan seksual di ranah publik yang dilaporkan terdiri dari perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, persetubuhan, dan sisanya adalah percobaan perkosaan. Hasil survei kuantitatif oleh International NGO Forum on Indonesian Development melaporkan sebanyak 71,8% pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian sebanyak 33,3% laki-laki dan 66,7% perempuan. Dari 25.213 responden yang disurvei secara daring, sekitar 6,5% atau 1.636 orang mengatakan mereka pernah diperkosa, dan dari jumlah itu, 93% mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut karena takut akibat-akibatnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dari pemerkosaan ini dapat dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat, dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Saat korban tidak bertindak dan tidak melawan, bukan berarti ia menerima, tetapi ia mengalami kelumpuhan atau disebut juga dengan imobilitas tonik akibat dari serangan tersebut. Nah, sebanyak 70% korban mengalami imobilitas tonik dan 48%-nya mengalami taraf yang ekstrim. Akibatnya korban 2 kali lebih rentan terkena post-traumatic stress disorder. Nah, apa yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual itu? Dampaknya itu ya bisa fisik, bisa psikologis gitu. Nah, fisik ya bisa kelihatan dari lebam-lebam di tubuhnya, dari luka-luka yang ada di tubuhnya itu kelihatan gitu ya. Terus yang kedua, itu pasti ada dampak psikologis yang muncul kayak gitu. Apa aja dampak psikologisnya? Ya trauma gitu kan, terus kemudian stres berat sampai ke depresi. Terus kemudian gangguan-gangguan perilaku, gangguan tidur, mimpi buruk gitu ya, jadi nggak bisa tidur, gangguan makan, dan lain sebagainya. Setelah mendengarkan informasi dari para ahli, kita dapat menyimpulkan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari kekerasan seksual. Ada 6 poin besar di sini. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu para korban yang mungkin sudah mengalami kekerasan seksual? Berikut adalah hal-hal yang dikatakan oleh para ahli. Untuk proses healingnya, itu kita benar-benar perlu yang nemenin dia gitu ya. Maksudnya empati itu benar-benar yang mungkin nggak harus secara fisik juga, tapi dia perlu tahu bahwa ketika dia pengen cerita, ada seseorang yang bisa diajak buat cerita, dan itu netral dan rahasia, itu aman kalau kamu pengen membuat itu jadi rahasia. Jadi memang si korban ini yang
dia berhak menentukan kapan, dengan siapa, dan bagaimana caranya dia untuk menyembuhkan dirinya itu. Nah, di sini hal yang terpenting, ada satu pertanyaan yang selalu kita tanyakan. Apakah faktor pakaian menjadi faktor yang utama dalam kekerasan seksual? Berikut adalah tanggapan para ahli. Jelas tidak ya, pakaian itu bukan. Jadi gini, selama ini orang itu selalu menyalahkan karena perempuan itu menggunakan pakaian yang minimalis gitu ya. Jadi bukan karena masalah pakaian sih sebenarnya gitu ya. Pakaian itu yang kadang menjadi kambing hitam. Kalau saya bilang gitu ya, menjadi kambing hitam ya karena si cewek pakai pakaiannya kayak gitu ya. Makanya itu mengundang birahinya laki-laki gitu ya. Laki-laki kok jadi. Nah, terus apa dong yang menstimulasi? Banyak faktor yang menstimulasi gitu ya. Salah satunya adalah media gitu. Sekarang ini kan media ini sangat mudah sekali untuk diakses ya. Media ini kan sangat mudah sekali untuk diakses. Bahkan anak-anak di bawah umur usia SD bisa dengan gampangnya dia dapat video porno. Ya kan? Bisa dengan mudahnya dia lihat gambar-gambar yang erotis gitu kan. Foto-foto di YouTube lah, nggak usah ini ya. Di YouTube itu kan ya memang sih nggak kelihatan sampai yang kayak film gitu ya, sampai kelihatan adegan-adegannya enggak. Tapi kan ada beberapa adegan-adegan yang kita ngomong itu semi ya. Setelah mendengar dari tanggapan para ahli dan survei yang telah dilakukan oleh proyek ini, kami dapat menyimpulkan bahwa jangan pernah takut untuk speak up mengenai permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Know you better because you matter. Sekian dari proyek kami.